Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Rusli dari kelas B Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1410621015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mini skripsi yang telah saya buat dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Untuk mini skripsi ini berjudul Efektivitas Akun Sosial Media TikTok Vimuliana sebagai Media Edukasi terhadap Persiapan Karir Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Kintin Yuliati Sudarsa Putri, MSI CPR. Baik, untuk daftar isi tersendiri, isinya ada bab 1 yaitu pendahuluan, berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian. Lalu di bab 2 berisikan landasan teori, yang dimana ada konsep, dan konsep ini dibagi menjadi media baru dan juga karir. Lalu ada kajian literatur, variabel X, variabel Y, model penelitian, dan juga hipotesis teori. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian. Bab 3 ini berisikan tentang paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi sampel, teknik penarikan sampel, lalu ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode metode pengumpulan data, metode pengukuran data yang bersifat validitas dan juga reliabilitas, lalu metode analisis data, yang dimana terdiri dari analisis data univariat dan juga bivariat. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian dan juga ada definisi operasional. Lalu ada daftar pusaka. Dan juga ada daftar tabel mengenai operasional konsep penelitian. Baik, untuk bab 1 pendahuluan, latar belakangnya, dunia karir atau pekerjaan merupakan dunia baru yang belum banyak dikenali oleh para halayak muda yang masih menempuh dunia pendidikan. Khususnya bagi para mahasiswa, rasa untuk memulai memperhatikan karir pun sudah mulai tumbuh. Banyak pun cara yang dilakukan mahasiswa untuk dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Salah satu contohnya adalah dengan mengikuti magang. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi atau yang biasa disingkat dengan Kemendikbudristek, minat mahasiswa terhadap magang dan studi independen bersertifikat atau yang biasa kita kenal dengan MSIB yang diselenggarakan setiap tahunnya semakin melonjak dengan keketatan mencapai 1:90. Hal ini pun dianggap menjadi salah satu batu loncatan bagi para mahasiswa untuk dapat mengenal dunia karir sebelum lulus dari dunia pendidikan. Dengan adanya persaingan ketat dalam dunia karir, seringkali ditemukannya rintangan-rintangan baru yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, seperti banyaknya pesaing yang kompeten, kurangnya kualifikasi yang dibutuhkan, persiapan wawancara yang kurang, serta tidak kunjungnya diterima oleh perusahaan, padahal sudah berkali-kali memberikan lamaran. Dan dalam fenomena ini, banyak dari mahasiswa yang menggunakan media sosial sebagai mesin pencari informasi yang mereka butuhkan, di mana dalam penelitian kali ini yaitu informasi yang dapat digunakan untuk merencanakan dan mempersiapkan karir. Informasi dan pengetahuan yang mereka perlukan biasanya dibagikan oleh seorang content creator atau yang biasa kita sebut dengan influencer. Dan informasi yang tersedia sangatlah beragam sehingga memberikan dampak yang beragam juga tergantung pada fokus informasi yang diberikan lewat media tadi. Media pun mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan luas. Hal ini terbukti terciptanya media baru atau new media di tengah era serba digital ini. Media baru atau new media merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, serta dapat berfungsi sebagai private maupun publik. Berikut tadi adalah kata kutipan dari Miklos pada tahun 2019. Karena fleksibel dan potensi interaktif yang tinggi dari komunikator ke komunikan, media baru seringkali digunakan di era digital sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Media baru pun memiliki ragam jenis yang sangat banyak dan rata-rata didominasi oleh konten informatif berbentuk audio visual atau yang biasa disebut sebagai konten video. Salah satu platform media baru yang saat ini sangat populer adalah TikTok. TikTok adalah platform berbagi video pendek yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan juga mengunggah video-video kreatif dengan durasi yang singkat. Video kreatif ini banyak diproduksi oleh para konten creator untuk menarik dan juga menghibur audiensnya. Selain sebagai hiburan, platform TikTok juga telah digunakan sebagai media edukasi oleh banyak individu, mulai dari siswa, mahasiswa, bahkan dari masyarakat dewasa.
Penggunaan TikTok dapat mengeksplorasi berbagai topik edukasi dengan video-video pendek yang informatif dan dikemas dengan menarik. Dan dalam rangka mempersiapkan diri untuk bersaing di dunia kerja, para mahasiswa mengandalkan platform TikTok untuk mencari berbagai konten informasi yang memuat tentang pengetahuan, informasi, tips and trik, dan hal-hal pendukung lainnya terkait pekerjaan dan juga persiapan karir. Salah satu akun TikTok yang dikenal adalah Vimulyana, yang di mana akun ini telah menjadi banyak perhatian bagi para mahasiswa dan juga individu yang sedang mencari informasi terkait persiapan karir. Akun ini pun menghadirkan konten-konten edukasi yang berfokus pada berbagai aspek persiapan karir, mulai dari pengembangan keterampilan, pembuatan CV, persiapan interview, hingga tips and trik untuk sukses dalam dunia kerja. Akun TikTok Vimulyana ini dianggap kredibel karena Vina selaku pembuat akun bekerja di salah satu BUMN terkemuka di Indonesia yang dimana mengemas kontennya dengan cara memberikan pesan komunikasi yang dianggap lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Peneliti menganggap bahwa konten-konten edukasi di TikTok seperti yang disajikan Vimulyana ini memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pemahaman dan juga persiapan karir mahasiswa. Penelitian ini pun bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas konten TikTok Vimulyana sebagai media edukasi terhadap mahasiswa untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja yang semakin kompetitif. Dan melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan hasil yang dapat menggambarkan seberapa besar efektivitas konten TikTok Vimulyana dalam meningkatkan pemahaman keterampilan, motivasi kerja mahasiswa, ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021 untuk mempersiapkan karir. Pada 1.2 merupakan perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat peneliti susun adalah seberapa besar efektivitas konten TikTok Vimulyana sebagai media edukasi terhadap persiapan karir mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2021. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas konten TikTok Vimulyana sebagai media edukasi terhadap persiapan karir mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian di sini terbagi dari manfaat teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bekal pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan ilmu komunikasi dalam menginterpretasikan informasi di media baru. Lalu selanjutnya untuk manfaat praktisnya, yakni penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan tambahan bagi akun TikTok Vimulyana untuk mengembangkan kontennya agar lebih luas sehingga dapat membantu mahasiswa dalam merencanakan dan juga mempersiapkan karir. Dan selanjutnya di bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama adalah konsep. Konsep utama di sini adalah media baru. Dalam buku teori komunikasi massa Mickwell pada tahun 2011 menyebutkan bahwa new media atau media baru merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi secara privat maupun publik. Media baru ini memiliki karakter yang berbentuk digital, memudahkan dalam berkomunikasi dan saling bertukar informasi bagi para penggunanya. Media baru dan media konvensional sangatlah berbeda, di mana perbedaan tersebut dapat diperhatikan dari pendekatan yang dilakukan oleh kedua media tersebut, di mana media baru bersifat lebih interaktif, sedangkan media konvensional bersifat satu arah, sehingga interaksi yang sangat sedikit seperti pada televisi, radio, ataupun surat kabar. Di era serba digital ini, new media menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama masyarakat usia muda karena kemudahan akses dan telah menjadi gaya hidup. Pada media baru sudah tidak ada lagi batasan yang memisahkan pengirim pesan atau informasi dengan penerima pesan atau informasi. Dengan tidak ada batasan-batasan pada media baru, memudahkan para komunikan media baru untuk memberikan umpan balik kepada komunikator maupun sebaiknya, menurut Mickwell pada tahun 2011. Perkembangan media baru juga menuntun masyarakat berganti dari yang semula menggunakan media konvensional seperti televisi, radio, lalu beralih menjadi komputer atau telepon genggam pintar yang menjadi primadona baru di tengah perkembangan era digital. Media baru ini hadir dan dapat digunakan melalui komputer atau telepon genggam. Media baru ini juga menghasilkan sebuah media yang dapat digunakan melalui komputer atau telepon genggam yang masyarakat biasa sebut media sosial.
Dan teori new media pada dasarnya merupakan kombinasi dari baru dan juga media. Di sini baru itu mengacu pada cara di mana waktu, manfaat, produksi, dan distribusi yang terlihat. Dan berasal dari penggabungan komunikasi manusia dan melalui web, blog, jejaring sosial, forum, dan media online lainnya. Teori seperti yang dijelaskan oleh Pierre Levy, new media adalah hipotesis tentang sejarah media. Perspektif pertama dalam teori media baru adalah perspektif interaksi sosial, yang mengklasifikasikan berbagai bentuk media berdasarkan kemiripannya dengan komunikasi interpersonal. Lalu Pierre Levy juga menganggap bahwa internet sebagai ekosistem informasi yang mengalir bebas, mudah beradaptasi, dan selalu berubah, yang mendorong penanaman perspektif baru tentang pengetahuan. Lalu perspektif kedua yaitu integrasi sosial yang dimana menggambarkan media bukan hal informasi kontak atau transmisi melainkan sebagai ritual atau sebagai sarana di mana orang dapat membangun masyarakat melalui penggunaan media. Media mengakpos kita dalam beberapa jenis masyarakat dan memberi kita perasaan memiliki. Itu lebih dari sekedar instrumen pengetahuan atau alat untuk mencapai kepentingan pribadi. Dennis Mickwell mendefinisikan new media adalah merupakan gadget teknologi elektronik yang berbeda dengan berbagai aplikasi. Istilah media baru pun mencakup berbagai infrastruktur teknologi, termasuk jaringan distribusi, yaitu kabel dan satelit, sistem pengarsipan, dan juga pengambilan data, platform tampilan gambar, serta struktur komando dan manajemen berbasis komputer. Mbak, berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media baru merupakan media penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan teknologi digital dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat yang luas. Lalu konsep yang kedua adalah karir. Dalam buku informasi karir yang ditulis oleh Sylvia Yulawardani dan Rizka Pramudia Trisnani pada tahun 2018, menyebutkan bahwa karir berarti kemajuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau prestasi seseorang sepanjang hidupnya. Menurut Winkel pada tahun 2006, karir lebih menekankan aspek bahwa seseorang memandang pekerjaannya sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan serta mewarnai seluruh gaya hidupnya atau lifestyle. Lalu ada pendapat dari Matis dan juga Jackson pada tahun 2006 yang mengemukakan bahwa karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Lalu selanjutnya ada menurut Handoko pada tahun 2000, karir adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Suatu karir terdiri dari urutan pengalaman atau suatu rangkaian kerja yang dipegang selama kehidupan seseorang yang memberikan kesinambungan dan ketentraman sehingga menciptakan sikap dan juga perilaku. Karir seringkali dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan seseorang. Kata karir itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu karir, dan kata karir diambil dari bahasa Prancis, yaitu carrière, yang berarti jalan. Frank Parson dalam Shaft tahun 1992 berpendapat bahwa untuk memilih karir, seorang individu idealnya harus memiliki, pertama, sikap mengenali diri sendiri dan minat ambisi. Lalu yang kedua, pengetahuan akan syarat-syarat dari kondisi sukses, kesempatan, dan harapan masa depan pada jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, pemikiran nyata mengenai hubungan-hubungan antara dua kelompok atau fakta-fakta di atas. Sama halnya dengan fenomena mahasiswa yang mulai mempersiapkan karirnya sebagai bentuk rasa persiapan menghadapi dunia kerja kelak. Mahasiswa dapat mencari informasi tentang tips menuju kesuksesan dalam mempersiapkan karir melalui akun sosial media. Lalu ada teori trait and factor yang merupakan gambaran dari perkembangan karir dan membuat pemulihan dalam pekerjaan saja yang sesuai dengan attitude dan skill yang dimiliki oleh individu, menurut Winkel pada 1997. Teori trait and factor memberikan asumsi bahwa kecocokan antara trait dengan faktor akan melahirkan kesuksesan dalam suatu karir yang dilalui oleh seseorang. Secara bahasa, trait dapat diartikan sebagai sifat, dan juga karakteristik seorang individu, sedangkan faktor berarti tipe-tipe atau syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh sebuah pekerjaan atau suatu jabatan. Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam mempersiapkan karir, seseorang individu idealnya harus memiliki pengetahuan akan syarat-syarat dari kondisi sukses terhadap pekerjaan yang telah dipilih. Individu juga harus mampu dalam menguasai tugas pengembangan karir sesuai dengan tahap pengembangan karir dengan menuju perilaku-perilaku yang dibutuhkan untuk merencanakan karir. Lalu selanjutnya ada kajian literatur. Sebelum
melakukan penelitian efektivitas akun sosial media TikTok Mulyana sebagai media edukasi terhadap kematangan karir mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2001 ini, peneliti menyusun kajian literatur terlebih dahulu. Kajian literatur ini dilakukan oleh peneliti merupakan kajian dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian yang dijadikan acuan. Yang pertama adalah penelitian berjudul Pengaruh Konten Creator Mulyana terhadap keterampilan public speaking followers di TikTok. Lalu yang kedua adalah efektivitas komunikasi akun TikTok Bu Ira Mira sebagai media edukasi akademik mahasiswa Universitas Riau. Lalu yang ketiga ada pengaruh motif penggunaan media TikTok terhadap personal branding mengenai milenial di Instagram. Lalu yang keempat adalah pengaruh pemanfaatan TikTok terhadap pemenuhan kebutuhan informasi kecantikan mahasiswa Tata Kecantikan Universitas Negeri Semarang. Lalu yang kelima adalah pengaruh perancangan konten TikTok Vina Mulyana terhadap kebutuhan informasi pada kalangan followers. Yang keenam ada pengaruh konten TikTok Jerome Pauline 98 sebagai media edukasi terhadap tingkat pengetahuan Gen Z. Yang ketujuh ada hubungan media sosial TikTok terhadap minat belajar mahasiswa. Lalu yang kedelapan ada pelatihan personal branding bagi persiapan pengembangan karir mahasiswa tingkat akhir. Dan yang kesembilan ada pengaruh sosial media terhadap produktivitas kerja generasi milenial dengan studi pada karyawan PT Angkasa Pura I cabang Bandara Internasional Juanda. Dan yang terakhir adalah pengaruh media sosial terhadap produktivitas kerja milenial dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderating pada karyawan PT Semen Tonasa Tbk Kabupaten Pangkep. Selanjutnya adalah variabel X. Di sini variabel X ini maksud adalah media sosial TikTok. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller pada tahun 2012, media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk membagikan informasi teks, gambar, video, ataupun audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. TikTok merupakan salah satu media sosial yang merupakan layanan jaring sosial berbagi dalam bentuk video berdurasi pendek sebagai media untuk menciptakan dan menyajikan suatu kreativitas, inovasi, pengetahuan, hiburan, atau bahkan momen-momen kehidupan. TikTok juga berawal dari tahun 2016 dengan nama Douyin dan baru hanya digunakan di China hingga pada tahun 2017 dan resmi diluncurkan di seluruh dunia dengan nama TikTok. Serta variabel Y yang dimana di sini diambil yaitu persiapan karir. Persiapan karir merupakan aspek yang perlu dimiliki masyarakat untuk menunjang karir di masa depan. Tritas juga mengemukakan bahwa persiapan karir merupakan sikap, kesiapan, dan kompetensi individu untuk melakukan pilihan karir yang tepat. Kegunaan dari persiapan karir di masa depan adalah untuk meminimalkan kemungkinan dibuat kesalahan yang berat dalam memilih alternatif-alternatif yang ada. Seandainya siswa atau mahasiswa hanya memikirkan tujuan jangka pendek saja tanpa jelas menghubungkan dengan suatu tujuan jangka panjang atau karirnya di masa depan, terdapat kemungkinan bahwa suatu tujuan jangka pendek yang telah dicapai ternyata tidak selaras dengan tujuan jangka panjang. Dan menurut Hasan, pengertian persiapan karir yaitu sikap di mana mempunyai keinginan untuk mempersiapkan karir ke depannya dengan matang. Lalu untuk model penelitian di sini adalah variabel X yaitu media sosial TikTok terhadap variabel Y yaitu persiapan karir, serta hipotesis teori. Dalam penelitian ini terdapat efektivitas akun sosial media TikTok Mulyana sebagai media edukasi terhadap persiapan karir mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Pada bab 3 merupakan metode penelitian, pada 3.1 merupakan paradigma penelitian. Menurut Creswell, paradigma penelitian kuantitatif memacu pada cara pandang bahwa realitas itu objektif dan dapat diukur secara kuantitatif. Paradigma ini juga didasarkan pada asumsi bahwa dunia sosial dapat dijelaskan melalui pengumpulan dan juga analisis data kuantitatif. Dalam paradigma penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan pendekatan sistematis dan formal untuk mengumpulkan data yang dapat diukur dengan menggunakan instrumen standar seperti kuesioner atau skala pengukuran data. Data yang dikumpulkan ini kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Lalu selanjutnya ada pendekatan penelitian. Menurut Creswell, pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang didasari dengan data kuantitatif dan fokus pengujian hipotesis melalui analisis statistik. Beberapa ciri khas dari pendekatan penelitian kuantitatif menurut Creswell ini antara lain
Yang pertama adalah pengumpulan data melalui instrumen yang berstandarisasi dan valid. Yang kedua adalah analisis data secara statistik. Yang ketiga adalah penggunaan sampel yang representatif. Dan yang keempat adalah pemilihan variabel independen dan juga dependen. Dalam keseluruhan penelitian kuantitatif ada 4 tahap utama, yaitu rumusan masalah, penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. Metodologi penelitian kuantitatif juga dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, psikologi, ekonomi, atau ilmu lainnya. Pada 3.3, metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang menghasilkan data numerik atau kuantitatif yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola hubungan dan tren terkait dengan variabel yang diteliti. Menurut Malhotra pada tahun 2010, metode penelitian kuantitatif juga dikenal karena dapat memberikan data yang valid dan juga reliable, serta memungkinkan untuk dilakukannya generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih besar. Namun metode ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti terbatasnya fleksibilitas dalam pengumpulan data dan juga keterbatasan dalam memahami fenomena yang kompleks. Pada 3.4, populasi sampel dan teknik penarikan sampel, populasi di sini merupakan mahasiswa program ilmu komunikasi angkatan 2021 yang berjumlah 124 orang. Lalu untuk sampel penelitian ini merupakan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 yang merupakan penonton konten TikTok Vina Mulyana dengan jumlah sebanyak 94 orang. Untuk teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling atau penentuan didasarkan ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, menurut Malhotra pada tahun 2010. Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena diperlukan manusia yang dapat mewakili karakteristik populasi. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, peneliti yaitu mengetahui seberapa besar efektivitas akun TikTok Vimuliana terhadap persiapan karir mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Untuk ukuran sampelnya, penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai ukuran sampel penelitian. Rumus Slovinnya ini adalah N kecil yang merupakan jumlah sampel. Cara mencari jumlah sampelnya adalah dengan cara N besar atau jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah sampel dikalikan nilai presisi pangkat 2, di mana jumlah populasi di sini sebanyak 124, yang di mana hasilnya adalah 94. Lalu hipotesis riset, H0 artinya tidak terdapat efektivitas akun sosial media TikTok Vimuliana sebagai media edukasi terhadap persiapan karir mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu H1 terdapat efektivitas akun sosial media TikTok Vimuliana sebagai media edukasi terhadap persiapan karir mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. 3.7 merupakan hipotesis statistik. Ada pengaruh efektivitas akun sosial media TikTok Vimuliana sebagai media edukasi terhadap persiapan karir mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. H0 adalah ketika beta sama dengan 0 dan H1 adalah beta tidak sama dengan 0. Lalu metode pengumpulan data berupa kuesioner. Kuesioner ini umumnya dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif menurut Sekarang dan juga Boji pada tahun 2016. Kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner elektronik atau kuesioner online yang disebarkan melalui juga Google Form. Dan penelitian kuesioner ini karena distribusi kuesioner itu elektronik dan juga lebih mudah serta cepat. Jadi pengembangan software dari penyedia survei online membuat survei penelitian ini lebih mudah diakses. Lalu untuk metode pengukuran data, penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai metode pengumpulan data. Skala Likert sendiri dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek penelitian untuk setuju atau tidak setuju dengan pernyataan skala 5 titik, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju, menurut Sekarang dan juga Boji pada tahun 2016. Skala Likert biasanya dikatakan juga sebagai skala interval. Lalu adalah 3.9 validitas. Peneliti menggunakan skala interval pada penelitian ini sehingga untuk melihat kevaliditasan data, peneliti menggunakan faktor analis.
statistik yang dikaitkan dengan faktor analis adalah Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Data dikatakan valid apabila nilai KMO berada di antara 0,5 sampai 1. Lalu reliabilitas, peneliti menggunakan skala Likert yang termasuk dalam skala interval, sehingga peneliti menguji reliabilitas data menggunakan Cronbach alpha sebagai tolak ukurnya. Nilai Cronbach alpha bervariasi dari 0 sampai 1, dan nilai 0,6 atau kurang umumnya menunjukkan reliabilitas yang tidak memuaskan. Lalu metode analisis data. Analisis data univariat digunakan untuk melihat paparan data secara statistik untuk mengetahui jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden. Skala interval menggunakan uji parametrik dengan menggunakan t-test. Lalu ada analisis data bivariat yang merupakan analisis yang digunakan untuk melihat keterkaitan antara tiap variabel. Peneliti juga menggunakan regression analysis untuk menganalisis kekuatan antara variabel terikat dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu ada keterbatasan kelemahan penelitian. Keterbatasannya adalah satu, sulitnya mengambil data dari responden, dan kelemahannya adalah kurangnya indikator yang kuat dalam variabel persiapan karir. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah media sosial TikTok, yang dimana media sosial utama yang disediakan oleh teknologi media untuk memberikan tayangan edukasi. Lalu ada definisi operasional variabel persiapan karir, yang dimana keadaan dimana mahasiswa mulai memperhatikan dan mempersiapkan hal yang menyangkut karirnya kelak. Lalu yang terakhir adalah operasional konsep atau table OK. Di sini konsepnya media baru, variabelnya adalah media sosial TikTok, variabel X, dan dimensi variabel X ini yang pertama adalah konten, yang dimana indikatornya itu terdiri dari jenis konten yang didapat, kesesuaian isi konten dan tujuan, lalu tingkat kemenarikan konten. Sedangkan dimensi yang kedua adalah mengenai opini, yang dimana indikatornya adalah penilaian terhadap akun Vimulyana sebagai media edukasi, akurasi informasi yang disajikan, lalu sejauh mana konten merubah sikap si pengguna TikTok. Skalanya juga tetap pakai skala Likert. Lalu untuk konsep yang kedua adalah karir, di mana variabel Y-nya itu merupakan persiapan karir yang mempunyai dimensi pertama, motivasi dan juga kesiapan, yang berindikator motivasi untuk mencari pekerjaan. Lalu ada tingkat motivasi mahasiswa untuk mencari dan menjalani magang. Lalu sejauh mana mahasiswa telah mempersiapkan diri untuk mengikuti wawancara kerja atau proses seleksi pekerjaan. Selanjutnya, dimensi yang kedua adalah rencana karir, yang dimana indikatornya adalah perencanaan tujuan jangka panjang dan juga pendek, dan sejauh mana penggunaan sumber yang ada. Dengan skala yaitu skala Likert. Baik, selanjutnya adalah daftar pustaka. Baik, mungkin kurang lebihnya sekian dari saya untuk mini skripsi saya pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Jika ada pertanyaan, boleh langsung saja komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.